Baiklah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang uji sampel t-test. Yang mana setelah kita belajar uji normalitas tadi, kita akan pindah ke uji sampel t-test ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, mengapa di sini saya memilih untuk menganalisis uji sampel t-testnya? Karena di sini saya akan menganalisis jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan, di mana yang keduanya itu apakah keduanya itu memiliki hubungan yang sama antara motivasi belajar atau tidak. Nah, di sini saya akan mengetes jenis-jenis kelaminnya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita pindah ke variable view. Di sini saya akan mengambil cuma satu saja sebagai contoh, yaitu KL1 ini kita anggap saja untuk motivasi belajarnya seperti itu, teman-teman. Kan kebanyakan nanti ya ribet, teman-teman. Tapi JK ini kita gunakan juga nanti, teman-teman. Seperti itu. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita ke langkah-langkah. Yang pertama kita buka analyze. Setelah kita buka analyze, kita cari compare means. Mana compare means? Nah, teman-teman, di sini seperti ini ada compare means. Setelah kita klik compare means ini, kita pindah ke cari independent sample t-test, teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan salah sebut, teman-teman. Kita harus cari independent sample t-test. Di sini ada yang one sample t-test, ada summaries independent sample t-test, ada paired sample t-test. Nah, di sini kita akan mencari independent sample t-testnya, teman-teman, seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama kita tekan. Nah, setelah keluar seperti ini, teman-teman, kita akan memasukkan untuk sampel t-testnya itu, yaitu untuk JK-nya kita masukkan ke variabel. T-test variabel nih, teman-teman. Kemudian untuk grup variabelnya kita kan tadi mengambil cuma satu, yaitu KF1. Kita pindahkan ke sini untuk mengetahui cara motivasi belajar seperti itu, teman-teman. Itu kita tekan. Setelah kita tekan, salah, teman-teman. Sebenarnya JK ini kita pindahkan ke variabel dan KL1, yaitu kita pindahkan ke tes variabel, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, setelah kita pindahkan, kita pindah ke sini, teman-teman. Setelah kita pindah ke sini, kan ambil 95% saja, teman-teman. Dari 5% kita sisakan 95%, teman-teman. Setelah itu kita akan tekan OK. Nah, teman-teman, setelah keluar sudah codingnya, nah seperti ini, ada grup statistik, ada independent sample t-test, ada independent sample effect size-nya, seperti itu. Nah, untuk laki-laki di sini, teman-teman, untuk N-nya itu 53, min-nya 3,06, untuk standar deviation-nya yaitu 908, dan standar error min-nya 125, teman-teman. Untuk perempuan seperti itu, ada 96, ada 3,18, ada 858, ada 088, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian, teman-teman, di sini ada independent sample t-test. Nah, sebelum kita menganalisis independent sample t-test ini, teman-teman, kita akan melakukan uji normalitas dulu, teman-teman, karena ini kita akan menentukan nilai kita ini termasuk parametrik atau non parametrik, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk sampel t-test ini sebelumnya itu saya sudah ngetesnya, yaitu bahwa yang punya saya ini termasuk parametrik, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ada kemudian, teman-teman, ada di sini ada dua bagiannya, ada equal variance
sini kita akan cari data kita ini homogen atau tidak, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau data kita ini homogenitas, teman-teman, kita bisa menggunakan equal variances assessment, teman-teman. Nah, seperti yang ada di sini, dari SIG-nya, DT-nya, DF, Taylor, main, Devil, standard error-nya, lower, upper, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kalau datanya punya kita tidak normal, kita bisa menggunakan equal variances not assessment seperti ini, teman-teman. Itu yang digunakan seperti ini, teman-teman, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.